Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Selamat berjumpa di video pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ya, Pak Guru doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan sudah siap belajar pagi ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dulu ya, biar Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita berdoanya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi. Nah, KD kita hari ini 3.1, yaitu mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi alat dan bahan serta langkah-langkah membuat mozaik dengan benar. Tujuan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi gambar yang termasuk karya seni mozaik. Jadi materi kita hari ini adalah tentang mozaik. Nah, yang pertama kita lihat dulu pengertian dari mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat ya. Cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat. Nah, anak-anak, karya seni mozaik itu menggunakan teknik potong. Karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Dari bahan itu dipotong-potong atau digunting menjadi ukuran kecil. Teknik potong adalah teknik memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Jadi benda itu dipisahkan atau dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, berikut kita lihat bahan-bahan untuk membuat mozaik. Ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam itu adalah bahan yang langsung diperoleh dari alam yang ada di sekitar kita. Sedangkan bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia ya, atau bahan yang dihasilkan oleh manusia, hasil buatan manusia. Nah, kita lihat contoh dari bahan alam ya. Ada biji-bijian, ada kulit buah, ada bunga, batang, daun, cangkang telur, dan kulit kerang. Ya, ini adalah contoh dari bahan alam. Nah, berikut kita lihat ada contoh dari bahan buatan. Ya, ada kertas, ada kaca, keramik, dan juga kain perca. Ya, kita lihat lagi berikut. Nah, berikutnya adalah fungsi karya seni mozaik. Ya, ada dua. Yang pertama, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Ya, mozaik dapat digunakan sebagai bahan dekorasi atau hiasan. Ya. Nah, fungsi yang kedua, dengan membuat mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik dan kreativitas. Ya, nilai estetik itu artinya nilai keindahan ya. Estetik sama dengan keindahan. Nah, berikut kita lihat ada alat dan bahan. Ya, alat dan bahan untuk membuat mozaik. Yang pertama, bidang datar seperti kertas dan buku gambar. Yang kedua ada kepingan atau potongan benda ya, seperti biji-bijian, daun, pecahan kaca, potongan kertas, dan
lain sebagainya. Yang ketiga, alat perekat, ya seperti lem ya. Yang keempat, alat potong. Nah, alat potong itu seperti gunting, cutter, ya bisa paham ya anak-anak. Nah, berikut kita lihat, ini adalah contoh gambar dari karya seni mozaik ya. Nah, gambar yang pertama itu menggunakan bahannya itu dari kancing baju. Ya, gambarnya jelas ya. Nah, gambar yang kedua itu bahannya itu dari biji-bijian ya, kupu-kupu ya, dari biji-bijian. Gambar yang ketiga itu bahannya dari kertas. Ya. Kita lihat lagi contoh gambar lain. Nah, ada gambar ayam di situ. Nah, bahannya itu terbuat dari cangkang telur. Ya, gambar yang keempat ini dari cangkang telur ya. Gambar yang kelima, bahannya itu dari pecahan keramik. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Terbuat dari atau bahannya itu dari pecahan keramik. Gambar yang keenam itu bahannya dari daun kering ya, dari cangkang telur dan daun kering itu merupakan bahan alam ya, yang diperoleh dari alam. Kalau keramik itu termasuk bahan buatan ya, yang dibuat oleh manusia. Nah, anak-anak, berikut Pak Guru akan memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya itu kalian kerjakan soal-soal latihan yang ada pada buku mozaik halaman 138 dan 139 ya. Di bagian ayo pahami dan jawab. Ayo pahami dan jawab itu ada dua ya, ada bagian A dan bagian B. Terus ada di halaman 139 itu bagian ayo bereksplorasi itu ada gambar kupu-kupu di situ. Ya. Ada gambar kupu-kupu di halaman 139 itu kalian melengkapi keterangan mengenai karya seni. Ya, karya seni gambar itu. Dan di bagian ayo lakukan ada sebuah kolom. Kalian temukan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat mozaik ya. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya itu kalian buka di halaman 138 dan 139 ya. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya, dan ingat bukunya itu melalui Google Classroom ya. Jangan lewat Japri WA, harus lewat Google Classroom. Oke, baik anak-anak. Untuk materi SPDP kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Untuk minggu depan itu kita ulangan ya. Ulangan tema 1. Subtemanya 1 sampai 4 ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya. Bye bye semuanya.